Bapak Ibu sekalian nanti diujilah terbentuk saat ini. Tapi dengan bambu runcing pun setelah terjadinya persatuan, kesadaran bahwa ini adalah kewajiban kita bersama untuk memerdekakan bangsa dan negara, mungkin itu yang timbul rasa patriotisme berjuang demi bangsa dan negara. Nah itu nasionalisme dan bedanya dengan patriotisme. Ya itulah, kira-kira begitulah ya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah bahwa diputuskan secara nasional kementerian bahwa kita itu di 2023 naik UMP-nya 10%. Jadi di 2022 ini kan UMP-nya 2,4. Jadi maksimal naik itu 2,6. Jadi sekarang Badan Pengupahan Provinsi Lampung termasuk kami kemudian di Kota Bandar Lampung ini Dinas Tenaga Kerjanya juga ada di bawah mitra kami di tempat sedang melakukan pengajian, tetapi insya Allah nanti tanggal 28 karena secara nasional tanggal 28 itu adalah batas terakhir masing-masing pemerintah untuk mengumumkan UMP di 2023. Mohon didoakan saja, tetapi yang paling penting Bu, memang ke depan ini terjadi memang inflasi yang cukup tinggi ya, barang naik. Jadi bagaimanapun kita harus tetap fight ya, harus tetap berusaha bekerja dengan cermat dan cerdas ya. Globalisasi semakin cepat dan kita mempunyai ancaman-ancaman dari luar. Nah saat ini yang menjadi proteksi kita untuk kebangsaan adalah salah satu dari Pancasila. Dan ini harus kembali digelorakan kepada masyarakat yang dengan era globalisasi ini tentunya semakin memudar gitu ya. Nah, dengan begitu ketahanan masyarakat secara Pancasila itu semakin erat dan tentunya bisa memfilter arus yang negatif dan tetap berpedoman pada identitas bangsa kita. Bang, rasa idealisme sama patriotis tadi kan hampir terkikis lah, utamanya di kaum pelajar. Nah, hal itu seperti apa sih Bang kiat-kiat dari Abang sendiri supaya rasa patriotis tumbuh kembang kembali kepada kaum muda pelajar? Oke, ini kan kerja-kerja yang harus stakeholders ya, bukan hanya satu bidang gitu ya. Dari sisi pendidikan, dari guru, orang tua, terus dan termasuk negara yang harus hadir di masyarakat. Nah tentunya kita juga yang pertama harus sadar gitu bahwa harus menimbulkan kesadaran diri bahwa terdapat ancaman di masa depan. Bahwa ancaman itu bukan hanya dari penjajahan tetapi juga dari idealisasi yang tidak sesuai gitu. Nah ketika ancaman itu sudah sadar oleh semua, maka harus dilakukan kerja-kerja yang komprehensif. Nah apa yang kita bisa lakukan itu ya tentunya harus ada di masing-masing ya, baik dari guru, baik dari institusi pendidikan, baik dari orang tua maupun dari kita gitu sebagai karyawan. Ya tentunya bagaimanapun itu semuanya harus mengarah kepada bahwa kita harus kembali ke jati diri. Implementasi ke masyarakat sendiri seperti apa Bang? Nilai-nilai ideologi Pancasila ini Bang? Oke, tentunya yang pertama bahwa kita akan punya nilai-nilai kebangsaan. Bahwa kita bangsa Indonesia punya jati diri, punya adab, nah itu lebih kepada bagaimana kita mengembalikan kita kembali ke jati diri kita, maksudnya sesuai dengan founding fathers kita. Sebenarnya itu lebih simpelnya pada itu sih. Nah, yang pedas di lapangan terus memang banyak ya, tergantung, makanya saya bilang tadi tergantung dari tupoksi kita sebagai apa kan. Nah, sebagai orang tua, misalnya yang paling mudah sebagai orang tua, ya kita mesti memberitahu kepada anak kita bahwa kita adalah negara yang bukan komunis. Kita negara yang punya bermacam-macam budaya bangsa. Kita dengan budaya bangsa, banyak agama, banyak perbedaan, itu suku itu jadi satu, bukan
ada bangsa dari mana, ada budaya dari Batak, ada budaya dari Lampung, itu berkompetisi secara tidak sehat misalnya gitu. Lebih kepada begitu, bahwa kita punya saudara yang mungkin berbeda agama gitu kan. Maka dari situ kita harus menjaga toleransi sesuai dengan sila pertama tentang nah, hal-hal seperti itu. Dan jadi tergantung dari tupoksi kita seperti apa. Jadi intinya adalah kembali kepada jati diri. Kami dari tupoksi Dewan, dari sisi penganggaran, saya sebenarnya melihat bahwa tidak ada alasan satupun untuk nakes yang terutama ada di puskes yang menjadi ujung tombak di Kota Bandar Lampung untuk melakukan pelayanan yang tidak sesuai. Jadi kalau misalnya ada pelayanan yang tidak sesuai, artinya itu sudah di luar dari standar yang kita inginkan. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya Dewan akan mengembangkan fungsi pengawasan. Yang pertama tadi kami insya Allah bulan depan akan turun ke puskes-puskes. Kita akan turun ke puskes, kita akan melihat realisasinya. Kemudian besok kami juga akan melakukan rapat anggaran dengan kesehatan. Kami akan melihat realisasinya seperti apa dan kami akan turun melihat langsung. Memang benar nggak ini keluhannya? Dan sudah terbukti kan beberapa puskes sudah menjadi keluhan tadi yang ada di tidak ada tensi misalnya. Kenapa tidak ada tensi? Padahal itu adalah alat yang paling dasar. Ya, alat yang paling dasar. Saya pengen lihat karena di dalamnya sudah ada. Ya kalau kejadian di Pustu Kangkung itu kan memang bidannya nggak pernah masuk. Nah itulah kayak yang dikeluhkan masyarakat di situ gitu. Ya, nanti kita akan evaluasi. Makanya saya bilang tadi sebenarnya tidak ada celah untuk melakukan